Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Iya, di video ini teman-teman, saya mau jawab nih, bahas bagaimana kita mengenali SNR atau SND yang masih fresh. Nah, jadi video ini eh, bukan untuk teman-teman yang sudah familiar di market ya. Jadi silakan di skip ini teman-teman ya. Kalau teman-teman memang sudah sangat familiar lah di market ini. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang membutuhkannya teman-teman ya. Oke, jadi simpel aja teman-teman untuk cara melihat area zone yang masih fresh itu tentunya sangat mudah, dimana tinggal kita cek aja apakah zone tersebut sudah pernah dimasukin harga atau tidak. Nah, selama tidak pernah dimasukin harga, maka selama itu zone itu masih fresh. Nah, kalau sudah dimasukin harga, itu sudah tidak fresh. Bagaimana cara markingnya, Bang? Ini sangat simpel juga. Nah, kita ambil contoh salah satu pada support area ini ya. Kita marking di shadow candlestick ini. Nah, ketika kita sudah melihat harga sudah pernah masuk di zone ini, nah di sini area support ini sudah tidak fresh, teman-teman ya. Jadi itu sudah pernah mereject harga sebelumnya. Ketika di reject bagaimana situasinya? Dia masuk lagi ke area zone ini. Nah, ketika kedua kalinya dia masuk ke zone ini, responnya kecil banget, teman-teman ya. Tipis banget, dia langsung drop. Nah, jadi dari sini kita simpulkan, area zone yang masih fresh itu pasti akan merespon harga, teman-teman. Soal bagaimana kuatnya, itu nanti tergantung dari candle-candle yang muncul. Nah, lalu bagaimana ketika kedua kalinya? Nah, ketika kedua kalinya ini sangat rentan untuk di break, di body break. Ya, memang ada suatu zone yang berulang kali dimasukin harga, itu ada memang yang masih kuat dia. Nah, tetapi setelah sekian lama lagi, itu di break. Nah, ada yang seperti itu, ada yang hanya kedua kalinya dia sudah di break. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat mudah untuk mengenali yang tidak fresh ataupun yang masih fresh. Nah, lalu bagaimana yang masih fresh? Kita coba marking di zone area ini ya. Ya, di sini ada zone area di mana harga belum pernah masuk pada zone ini. Jadi selama itu kita menyimpulkan ini adalah zone area yang masih fresh, teman-teman. Masih layak banget untuk kita pantau, mengambil posisi atau entry ya. Tetapi kalau saya pribadi menunggu pola candlestick penurunannya kalau mau menggunakan zone ini. Nah, teman-teman yang sudah sering di channel ini pasti tahu lah ya, no konfirmasi, no entry, teman-teman ya. Ya, jadi itu teman-teman yang masih fresh. Nah, sekarang bagaimana cara untuk markingnya? Jadi cara markingnya ini sih sebenarnya tidak ada standar yang harus kita lakukan, teman-teman ya. Menurut saya ya, karena beberapa saya lihat ada juga yang marking dia hanya di body. Nah, seperti ini, ada yang marking hanya di body, candlestick ini. Ada juga dia yang full marking dari shadow atas ini sampai ke shadow bawah. Nah, seperti ini. Ada juga yang seperti itu, teman-teman. Nah, lalu yang mana yang benar? Menurut saya sih semua benar-benar aja. Yang penting kita pahami konsep kita, teman-teman. Ya, tentunya setiap trader itu ada konsep dia sendiri yang benar-benar sudah dipahami dia. Gitu, teman-teman. Kenapa dia hanya marking hanya di body? Nah, itu pasti ada dasar dia itu. Kenapa dia marking seperti itu, teman-teman? Pasti ada dasar dia itu. Jadi, masing-masing ya menurut saya benar-benar aja. Jadi tidak perlu hal itu kita bingungkan, teman-teman ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Atau teman-teman kalau mau lebih spesifik, yang mana mau teman-teman gunakan, lakukan riset. Nah, itu teman-teman, lakukan riset bagaimana situasinya ketika harga hanya masuk di body, bagaimana ketika dia masuk di shadow-nya. Nah, itu nanti teman-teman bisa dapat jawaban tersendiri ya. Artinya dari situ nanti teman-teman bisa pakai yang mana, apakah full body atau full marking. Nah, itu teman-teman, hanya body saja kah atau semua nih dari shadow atas sampai shadow bawah. Nah, contoh coba kita cek dulu ya. Ya, kalau saya sih teman-teman pasti sudah tahu lah ya, cara saya marking itu saya pilih shadow paling tingginya sampai ke shadow paling bawahnya seperti ini. Nah, terkadang juga saya marking ya shadow sampai ke bodinya. Contoh, kita ambil contoh.
Ya, ada juga yang marking seperti ini teman-teman. Nah, kita katakanlah kita marking dari body candlestick bearish ini sampai ke shadow candlestick bearish ini. Ada yang seperti itu, ada juga yang sampai ke shadow paling atas ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi masing-masing orang itu ya tentunya berbeda-beda ya, karena konsep yang dipahami dia pasti akan beda teman-teman. Jadi hal itu tidak perlu kita bingungkan teman-teman ya, tinggal teman-teman pilih aja apakah teman-teman full marking atau teman-teman hanya body saja. Nah itu teman-teman ya, itu tinggal pilih aja. Kalau mau spesifik sekali lagi lakukan aja riset. Nanti dari situ teman-teman bisa memahami sebenarnya bagaimana dia responnya ketika masuk ke body, atau haruskah dia sampai ke shadow. Nanti dengan seperti itu yang mana paling banyak, nah itu nanti yang bisa teman-teman gunakan. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk memilihnya ya, kalau teman-teman mau spesifiknya ya. Ya jadi seperti inilah teman-teman ya, caranya sangat mudah sekali untuk marking area zone yang masih fresh. Cara mengenalinya tentunya harga tidak pernah masuk ke zone tersebut. Nah itu aja teman-teman ya. Kalau sudah pernah, itu sangat rentan untuk di break. Nah itu ciri-cirinya teman-teman, area zone yang sudah dimasukin harga sebelumnya, masuk lagi kedua kalinya, masuk lagi ketiga kalinya, itu rentan banget itu untuk di body break. Jadi seperti itu, makanya saya katakan selalu kalau masih fresh itu, nah masih layak banget. Tapi kalau sudah tidak fresh, biasanya kita tidak marking lagi di zone itu teman-teman. Karena itu tadi alasannya, karena kalau kedua kali, ketiga kali harga masuk ke zone itu, biasanya rentan akan di break. Ya, jadi mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa kita jelaskan pada video ini ya. Hanya membahas yang mana yang fresh, yang mana yang tidak fresh. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.